Tahukah kamu, sebelum Nabi Adam alaihi salam diciptakan, seluruh hewan di bumi sebenarnya bisa berbicara layaknya manusia? Namun, begitu manusia pertama menapakkan kaki, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengunci lisan mereka dan menjadikan manusia sebagai satu-satunya penguasa kata. Mengapa suara hewan harus disenyapkan demi kehadiran kita? Pernahkah kalian membayangkan sebuah dunia di mana kesunyian bukan berarti ketiadaan suara, melainkan sebuah simfoni komunikasi yang tidak terbatas antara seluruh makhluk hidup? Sebelum kaki manusia pertama menginjakan debu di atas permukaan bumi ini, alam semesta berada dalam sebuah tatanan yang sangat berbeda dari apa yang kita saksikan hari ini. Di masa itu, ketika bumi masih murni dan belum tersentuh oleh tangan manusia, setiap hewan yang melata di tanah, setiap ikan yang membelah samudera, hingga setiap burung yang mengepakkan sayapnya di angkasa luas, memiliki anugerah lisan yang mampu mengungkapkan maksud hati secara jelas. Dunia pada masa itu adalah sebuah panggung di mana semua makhluk bisa saling berbicara, berdiskusi tentang keagungan penciptaan, dan secara kolektif memuji kebesaran Sang Pencipta. Mari kita selami lebih dalam bagaimana atmosfer bumi sebelum kehadiran sosok pemimpin yang kita kenal sebagai manusia pertama. Di sela-sela rimbunnya hutan purba dan luasnya padang rumput yang tak bertepi, hewan-hewan tidak hanya berkomunikasi melalui insting atau gerakan tubuh semata. Mereka memiliki lisan yang fasih, mampu merangkai ungkapan syukur dan tasbih yang dapat dimengerti satu sama lain. Seekor singa yang gagah bisa bercengkerama dengan rusa mengenai keindahan fajar, dan seekor semut kecil bisa menyampaikan salam kepada gajah yang melintas tanpa rasa takut akan ketidakpahaman. Semuanya berjalan dalam sebuah harmoni linguistik yang luar biasa, seolah-olah lisan adalah kunci utama yang membuka pintu persaudaraan antar makhluk hidup. Namun, di balik keramaian suara dan kecanggihan lisan para hewan tersebut, ada sebuah rencana agung yang sedang dipersiapkan di langit tertinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang pemilik segala hikmah, telah menetapkan sebuah keputusan besar yang akan mengubah wajah bumi selamanya. Keputusan tersebut adalah penciptaan seorang khalifah, sebuah sosok yang akan memikul tanggung jawab hukum, ilmu, dan kepemimpinan di atas pundaknya. Keputusan ini disampaikan di hadapan para malaikat yang mulia, sebagaimana yang diabadikan dalam firman-Nya dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Ayat yang sangat mendalam ini menjadi titik awal dari sebuah transformasi besar dalam sejarah alam semesta. Para malaikat, dalam ketaatan mereka yang murni, sempat bertanya-tanya mengenai hikmah di balik penciptaan manusia. Mereka menyaksikan bagaimana bumi sebelumnya telah dihuni oleh makhluk-makhluk yang meski mampu berbicara dan bertasbih, namun tidak memiliki beban tanggung jawab moral yang kompleks. Bayangkanlah betapa sunyinya batin para makhluk bumi saat itu jika mereka mengetahui bahwa kehadiran seorang pemimpin baru akan segera mengubah cara mereka berinteraksi dengan dunia. Ketika rencana penciptaan Nabi Adam alaihi salam mulai dijalankan, frekuensi tasbih alam semesta seolah-olah bergetar dalam antisipasi yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jasad manusia pertama ini dari saripati tanah bumi, tanah yang selama ini menjadi tempat berpijak bagi hewan-hewan yang pandai bicara tersebut. Proses penciptaan ini bukan sekadar pembentukan raga secara fisik, melainkan sebuah persiapan untuk menghadirkan entitas yang memiliki keunggulan lisan di atas segala lisan yang pernah ada. Nabi Adam alaihi salam diciptakan dengan postur tubuh yang luar biasa agung, mencapai tinggi 60 hasta, sebuah ukuran yang sangat kontras dengan manusia di zaman akhir. Kehadiran sosok raksasa yang penuh dengan kemuliaan ini kelak akan menjadi pusat perhatian seluruh makhluk di bumi. Namun, ada satu hal yang sangat penting untuk kita garis bawahi. Sebelum Nabi Adam alaihi salam benar-benar turun ke bumi dan memulai peradaban, lisan hewan-hewan masih terbuka lebar. Mereka masih menjadi saksi bagaimana tanah yang mereka huni diambil untuk membentuk jasad manusia. Ada sebuah dialog rahasia di antara para hewan purbakala itu, sebuah rasa ingin tahu mengenai makhluk macam apa yang akan menjadi tuan bagi mereka. Jika bukan karena keberadaan Nabi Adam alaihi salam yang telah dirancang sebagai muara dari segala ilmu, mungkin lisan hewan-hewan tersebut akan tetap menjadi dominasi utama di muka bumi ini. Namun, takdir berkata lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menunjukkan bahwa kemuliaan sejati bukan hanya terletak pada kemampuan untuk mengeluarkan suara atau berbicara, melainkan pada kemampuan untuk memahami nama-nama,
dan hakikat dari segala sesuatu. Dalam fase persiapan ini, kita diajak untuk merenungkan hikmah di balik setiap ciptaan. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan bicara kepada hewan-hewan sebelum manusia ada? Hal ini menunjukkan bahwa bumi ini tidak pernah benar-benar sepi dari pujian kepadanya. Namun, pujian yang keluar dari lisan hewan-hewan tersebut bersifat tetap dan terikat pada insting kesucian mereka. Mereka tidak memiliki pilihan untuk tidak patuh. Sedangkan manusia, yang akan segera hadir, dibekali dengan kehendak bebas dan lisan yang bisa digunakan untuk kebaikan tertinggi atau justru keburukan yang nyata. Inilah yang membuat penciptaan Nabi Adam alaihis salam menjadi sebuah pertaruhan agung di hadapan seluruh penduduk langit dan bumi. Saat ruh ditiupkan ke dalam jasad Nabi Adam alaihis salam, keajaiban pertama yang terjadi adalah kemampuan beliau untuk bersin dan mengucapkan, Alhamdulillah, sebuah pujian yang langsung direspon oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya. Disinilah letak perbedaan mendasar. Lisan manusia dimulai dengan pengakuan atas nikmat dan kesadaran akan keberadaan Sang Pencipta secara intelektual. Ketika para malaikat diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, itu adalah sebuah pengakuan atas keunggulan ilmu yang dititipkan pada lisan manusia. Lisan yang nantinya akan menjadi penentu apakah alam semesta ini akan tetap harmonis atau akan terjatuh ke dalam kekacauan. Para hewan yang saat itu masih bisa berkomunikasi satu sama lain mulai merasakan aura wibawa yang sangat besar dari arah surga, tempat di mana manusia pertama itu sedang dipersiapkan. Mereka mulai menyadari bahwa masa depan mereka akan sangat bergantung pada bagaimana sosok pemimpin ini mengelola bumi. Ada sebuah kontrak alam semesta yang tidak tertulis, sebuah pergeseran otoritas yang akan segera terjadi. Seandainya Nabi Adam alaihi salam tidak diciptakan, mungkin bumi ini akan selamanya menjadi milik hewan-hewan yang berbicara tanpa pernah ada peradaban hukum, tanpa pernah ada nabi, dan tanpa pernah ada wahyu yang dibukukan. Kehadiran Nabi Adam alaihi salam adalah jawaban atas segala tanya tentang arah tujuan hidup di dunia ini. Kalian mungkin bertanya-tanya, bagaimana suasana komunikasi di bumi saat transisi itu terjadi? Mari kita gunakan daya imajinasi kita yang paling kuat untuk merasakan getaran alam semesta. Saat itu, burung-burung mungkin sedang berdiskusi di atas dahan pohon surga mengenai betapa indahnya cahaya yang terpancar dari dahi manusia pertama. Mereka mungkin saling bertukar kabar mengenai ajaran-ajaran yang sedang diterima oleh Nabi Adam alaihi salam. Namun, seiring dengan semakin sempurnanya ilmu yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Adam alaihi salam, perlahan-lahan lisan makhluk lain mulai disiapkan untuk masuk ke dalam fase diam di hadapan manusia. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin agar manusia fokus mendengarkan wahyu dan suara hatinya sendiri dalam menjalankan amanah khalifah. Jika semua hewan tetap berbicara dengan bahasa manusia, maka ujian ketaatan bagi anak cucu Adam akan menjadi terlalu mudah atau bahkan terlalu bising. Bayangkan jika seekor domba bisa memprotes secara verbal saat akan disembelih, atau seekor semut bisa memberikan nasihat setiap kali manusia melangkah. Hal tersebut akan menghilangkan esensi dari ujian iman yang bersifat gaib. Oleh karena itu, kesunyian hewan di hadapan manusia sebenarnya adalah bagian dari skenario besar untuk memuliakan lisan Nabi Adam alaihis salam sebagai satu-satunya lisan yang memegang kendali hukum dan syariat di muka bumi. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sering mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga lisan, karena lisan inilah yang menjadi warisan paling berharga sekaligus paling berbahaya dari kakek moyang kita. Lisan yang pernah diajarkan segala nama benda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Ketahuilah bahwa kemuliaan kita sebagai manusia bukan karena postur tubuh kita yang kini tidak lagi 60 hasta, melainkan karena kita mewarisi lisan yang mampu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hewan-hewan di masa purba mungkin bisa berbicara tentang makan dan minum atau tentang keindahan alam, tetapi hanya lisan Nabi Adam alaihi salam yang sanggup berbicara tentang tauhid dengan pemahaman yang mendalam. Inilah alasan mengapa babak pertama dalam sejarah kemanusiaan ini sangat difokuskan pada kesunyian yang akan segera datang bagi para hewan. Kesunyian itu bukan berarti mereka berhenti memuji Tuhan, melainkan mereka menyerahkan panggung utama komunikasi dunia kepada manusia. Mereka sepakat untuk menjadi pelayan bagi peradaban manusia, asalkan manusia tersebut berjalan di atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, saat kita menatap seekor kucing atau mendengarkan kicauan burung hari ini, ingatlah bahwa dahulu mereka adalah para pembicara ulung yang sengaja mengalah demi memberikan tempat bagi kita untuk membuktikan diri sebagai khalifah. Betapa besarnya tanggung jawab ini, dan betapa agungnya rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengatur segala sesuatunya dengan sangat presisi sejak hari pertama penciptaan. Kita adalah penerus dari lisan yang agung tersebut,
dan sudah sepatutnya kita menggunakan lisan ini untuk meneruskan tasbih alam semesta yang dahulu pernah terdengar begitu nyata di seluruh penjuru bumi sebelum kedatangan kita. Bagaimana menurut kalian? Apakah kita sudah cukup menghargai lisan yang merupakan pencuri panggung dari seluruh hewan di bumi ini? Setiap kata yang kita ucapkan adalah saksi dari sejarah panjang yang dimulai dari kesunyian para makhluk lain demi kehadiran kita. Janganlah kita menjadi makhluk yang lisannya lebih buruk dari hewan-hewan yang memilih diam tersebut. Sebab, kelak di hari akhir, hewan-hewan itu akan menuntut keadilan jika lisan manusia digunakan untuk menzalimi mereka. Inilah esensi dari bab pertama ini, memahami bahwa keberadaan kita sebagai manusia telah mengubah struktur komunikasi alam semesta, dari dunia yang bising dengan suara hewan menjadi dunia yang menantikan kebijaksanaan dari lisan manusia. Mari kita lanjutkan perjalanan ini dengan kesadaran penuh bahwa setiap hembusan napas dan setiap kata yang keluar dari mulut kita adalah bagian dari amanah besar yang telah dititipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak masa Nabi Adam alaihi salam di surga hingga beliau diturunkan ke bumi yang luas ini. Mari kita bayangkan sebuah ruang agung di langit yang tidak terjangkau oleh nalar manusia biasa, sebuah tempat di mana cahaya kebesarannya meliputi segala sesuatu tanpa ada sekat sedikit pun. Di tempat yang mulia itulah, Nabi Adam alaihi salam berdiri dengan segala keanggunan jasadnya yang mencapai 60 hasta, sebuah sosok yang baru saja menerima napas kehidupan dari penciptanya. Namun, apa yang membuat sosok ini begitu istimewa di hadapan para malaikat dan seluruh penghuni langit? Jawabannya bukan terletak pada tinggi tubuhnya atau rupa wajahnya yang rupawan, melainkan pada sebuah proses pendidikan luar biasa yang dilakukan langsung oleh sang pemilik ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menghadirkan manusia sebagai raga yang bergerak, tetapi sebagai entitas yang dibekali dengan kecerdasan linguistik dan kognitif yang melampaui segala makhluk yang pernah diciptakan sebelumnya. Dalam momen yang penuh wibawa itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Adam alaihi salam segala nama-nama benda yang ada di alam semesta. Kalian harus menyadari bahwa kata segala nama di sini tidak hanya merujuk pada label benda mati, tetapi juga hakikat, kegunaan, dan rahasia di balik setiap zarah yang ada di jagat raya. Ini adalah sebuah transfer ilmu yang sangat masif, sebuah penanaman kamus alam semesta ke dalam batin manusia pertama. Bayangkanlah betapa hebatnya kapasitas otak dan jiwa Nabi Adam alaihi salam saat itu. Beliau mampu menyerap pengetahuan tentang bintang di langit, jenis-jenis tanah di bumi, hingga sifat-sifat air dan api dalam waktu yang sangat singkat. Hal ini tertuang dengan begitu indah dalam firman-Nya yang suci dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 31, dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, "Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar." Ayat ini adalah bukti otentik bahwa sejak awal sejarahnya, manusia telah dirancang untuk menjadi makhluk yang berbasis ilmu pengetahuan. Ketika para malaikat diminta untuk menyebutkan kembali nama-nama tersebut, mereka yang suci pun mengakui keterbatasan mereka. Mereka menjawab dengan penuh ketundukan bahwa tidak ada ilmu bagi mereka kecuali apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah letak titik balik yang sangat besar bagi seluruh makhluk bumi, termasuk hewan-hewan yang saat itu masih memiliki kemampuan untuk berbicara. Sebelum Nabi Adam alaihi salam diberikan keunggulan ini, komunikasi di dunia hanya bersifat fungsional dan terbatas pada insting tasbih. Namun, lisan manusia pertama ini membawa dimensi baru dalam komunikasi, dimensi makna dan simbol. Nabi Adam alaihi salam tidak hanya bisa menyebutkan nama seekor kuda, tetapi beliau memahami apa arti kekuatan, apa arti kecepatan, dan bagaimana hubungan antara makhluk tersebut dengan Sang Pencipta. Kemampuan untuk merangkai konsep-konsep abstrak menjadi kata-kata yang bermakna inilah yang membuat posisi manusia menjadi sangat tinggi. Seluruh hewan yang saat itu masih bisa bersuara dalam bahasa yang dipahami secara universal, seolah-olah terdiam 1000 bahasa saat menyaksikan kecerdasan Nabi Adam alaihi salam. Mereka menyadari bahwa lisan mereka hanyalah bayang-bayang dibandingkan dengan sinar lisan manusia yang memancarkan cahaya wahyu dan logika. Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja memamerkan kelebihan Nabi Adam alaihi salam ini untuk menegaskan bahwa kepemimpinan di muka bumi haruslah dipegang oleh mereka yang berilmu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam banyak kesempatan selalu menekankan bahwa kelebihan seorang mukmin terletak pada kedalaman ilmunya, dan jejak itu bermula dari peristiwa di langit ini. Mari kita renungkan secara lebih interaktif. Seandainya kalian berada di sana menyaksikan Nabi Adam alaihi salam menyebutkan satu persatu nama bintang, nama pohon, hingga nama-nama malaikat dengan sangat fasih, tentu kalian akan merasakan sebuah getaran luar biasa di dalam jiwa. Kemampuan bicara yang diberikan kepada Nabi Adam alaihi salam adalah sebuah amanah lisan yang sangat berat.
Lisan inilah yang nantinya akan digunakan untuk membimbing anak cucunya menuju jalan keselamatan. Namun, ada konsekuensi besar di balik pemberian anugerah ini bagi makhluk-makhluk lain di bumi. Karena manusia telah diberikan kunci untuk memahami segala nama, maka otoritas komunikasi di alam semesta pun beralih. Hewan-hewan yang sebelumnya bisa saling bercengkerama tentang hakikat dunia, kini mulai merasakan bahwa peran mereka sebagai juru bicara alam telah berakhir. Mereka kini harus mempersiapkan diri untuk menjadi pendengar dari perintah-perintah khalifah yang baru ini. Inilah yang disebut dengan supremasi bahasa manusia. Bahasa bukan lagi sekadar suara untuk memanggil pasangan atau memperingatkan akan adanya bahaya, tetapi bahasa telah menjadi alat untuk mengenal Sang Pencipta secara lebih intim. Nabi Adam alaihi salam mampu menyebutkan Asmaul Husna dengan pemahaman yang membuat seluruh semesta bergetar. Keunggulan lisan inilah yang membuat iblis merasa dengki, karena ia merasa bahwa meski ia diciptakan dari api yang berkobar, ia tidak diberikan kemampuan untuk menguasai ilmu nama-nama seperti yang diberikan kepada tanah yang dibentuk menjadi Adam. Proses pengajaran ini tidak berlangsung dengan cara yang biasa-biasa saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan setiap ilmu ke dalam hati Nabi Adam alaihi salam dengan cara yang membuatnya langsung meresap ke dalam jiwanya. Ketika Nabi Adam alaihi salam mulai berbicara, kata-kata yang keluar dari bibirnya bukan sekadar getaran udara, melainkan pancaran hikmah. Setiap nama yang beliau sebutkan mengandung doa, setiap penjelasan yang beliau berikan mengandung puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah lisan hewan-hewan mulai meredup dalam sejarah. Mereka yang tadinya bangga dengan suara mereka yang merdu atau teriakan mereka yang lantang, kini harus mengakui bahwa lisan manusia adalah puncak dari segala jenis komunikasi. Hal ini sangat penting untuk kita pahami agar kita tidak menyia-nyiakan lisan yang kita miliki saat ini. Kita adalah keturunan dari sosok yang diajar langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, sangatlah menyedihkan jika lisan yang merupakan warisan dari proses pengajaran agung ini digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna atau justru untuk menghina sesama makhluk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Hal ini senada dengan peristiwa di mana Nabi Adam alaihi salam memuliakan lisannya hanya untuk kebenaran. Selama berada di surga sebelum diturunkan ke bumi, Nabi Adam alaihi salam menggunakan lisan dan ilmu nama-nama tersebut untuk berinteraksi dengan lingkungannya yang sempurna. Beliau mengenal setiap tanaman yang ada di surga bukan hanya dari warnanya, tetapi dari rahasia manfaatnya. Pengetahuan ini adalah bekal utama sebelum beliau menghadapi kerasnya dunia. Namun, kita harus ingat bahwa di balik semua kehebatan ini, tetap ada batasan yang jelas. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan segala nama, tetapi tetap ada rahasia kegaiban yang hanya dimiliki oleh Sang Pencipta. Hal ini mengajarkan kepada kita untuk tetap rendah hati meskipun kita merasa sebagai makhluk paling cerdas. Keunggulan lisan manusia adalah untuk menghamba, bukan untuk merasa sombong di hadapan hewan-hewan atau alam semesta lainnya. Justru karena manusia adalah satu-satunya yang bisa bicara dengan bahasa yang kompleks, manusia harus menjadi pelindung bagi mereka yang tidak bisa lagi bicara. Hewan-hewan yang nantinya akan kehilangan lisan mereka di hadapan manusia, sebenarnya sedang menitipkan suara mereka kepada kita. Kita harus menjadi penyambung lidah bagi keadilan alam. Kita harus bicara untuk melindungi hutan, bicara untuk menyayangi hewan, dan bicara untuk menjaga kelestarian bumi, karena hewan-hewan itu telah memberikan panggung bicara mereka kepada kita sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Bayangkan betapa sunyinya batin hewan-hewan tersebut saat mereka melihat Nabi Adam alaihi salam mampu menjelaskan struktur kehidupan dengan begitu detail. Ada sebuah perjanjian sunyi yang terbentuk di alam semesta. Lisan manusia adalah lisan kepemimpinan. Sejak saat itu, segala komunikasi hewan menjadi bersifat bawah sadar di hadapan manusia. Mereka tetap bertasbih, namun lisan manusia yang diajar langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala inilah yang menjadi standar kebenaran di muka bumi. Jika manusia menggunakan lisannya dengan benar sesuai dengan apa yang diajarkan kepada Nabi Adam alaihi salam, maka alam semesta akan tunduk dan merasa tenang. Namun, jika lisan manusia digunakan untuk kebohongan dan kerusakan, maka hewan-hewan pun akan merasa tersiksa karena mereka telah mengorbankan lisan mereka untuk pemimpin yang salah. Inilah esensi dari tanggung jawab sebagai keturunan Adam. Kita memegang tongkat estafet komunikasi yang dimulai dari ruang pengajaran di langit tersebut. Setiap kosakata yang kita miliki, setiap bahasa yang ada di dunia ini, semuanya bermuara pada pengajaran nama-nama yang diterima oleh manusia pertama. Tanpa peristiwa pengajaran nama-nama itu,
Mungkin kita hari ini tidak lebih dari sekadar hewan yang hanya bisa mengeluarkan suara tanpa makna. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan kita dengan bahasa, maka muliakanlah Dia dengan bahasa tersebut. Di akhir proses pengajaran itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Adam alaihi salam untuk mempraktikkan ilmunya di hadapan para penghuni surga. Ketika beliau mulai berbicara, keindahan retorika dan kedalaman maknanya membuat segala sesuatu terpesona. Disinilah kemenangan ilmu atas kekuatan fisik dibuktikan. Meskipun malaikat memiliki kekuatan yang luar biasa dan iblis memiliki kesombongan atas asal-usul unsurnya, namun hanya Nabi Adam alaihi salam yang memiliki kekayaan kosa kata untuk mendefinisikan cinta, syukur, dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara komprehensif. Peristiwa ini harus selalu kita bawa dalam ingatan kita setiap kali kita membuka mulut untuk berbicara. Apakah kata-kata kita mencerminkan warisan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah kita sedang menurunkan derajat kita sendiri menjadi lebih rendah dari makhluk yang tidak diberi ilmu nama-nama? Lisan adalah cermin dari seberapa banyak kita menyerap pengajaran dari kakek moyang kita, Nabi Adam alaihi salam. Mari kita jaga lisan ini, karena ia adalah mukjizat pertama yang diberikan kepada jenis manusia. Sebuah mukjizat yang membuat hewan-hewan di bumi rela memberikan keheningan mereka demi mendengarkan ucapan-ucapan bijak dari lisan sang Khalifah. Mari kita bawa imajinasi kita melintasi ruang dan waktu, menuju sebuah masa di mana atmosfer bumi mulai berubah saat kehadiran manusia pertama benar-benar menjadi nyata di atas hamparannya. Kejadian ini bukan sekadar perpindahan tempat, melainkan sebuah proklamasi besar bagi seluruh ekosistem kehidupan yang telah ada sebelumnya. Ketika kaki Nabi Adam alaihi salam menyentuh tanah bumi, terjadi sebuah fenomena spiritual yang sangat luar biasa, sebuah peristiwa yang dalam sejarah kegaiban disebut sebagai transisi lisan alam semesta. Sebagaimana telah ditetapkan dalam kebijaksanaannya, bumi ini membutuhkan seorang pemimpin yang satu, seorang juru bicara yang akan menyuarakan hukum-hukum langit. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan sebuah perjanjian rahasia yang melibatkan seluruh penghuni bumi, dari hewan yang paling besar hingga serangga yang paling kecil. Perjanjian ini berkaitan dengan penarikan kemampuan lisan eksplisit dari hewan-hewan dan seluruh makhluk hidup lainnya untuk diberikan panggung sepenuhnya kepada manusia. Kalian mungkin bertanya-tanya, mengapa hal ini harus terjadi? Mengapa suara-suara hewan yang tadinya bisa kita pahami layaknya bahasa manusia harus disenyapkan dan diubah menjadi bahasa rahasia yang tersembunyi di balik insting? Jawabannya adalah demi menjaga kewibawaan amanah Khalifah yang dipikul oleh Nabi Adam alaihi salam. Bayangkanlah betapa bisingnya dunia dan betapa sulitnya manusia menjalankan tugas kepemimpinannya jika setiap saat seekor harimau bisa mendebat perintahnya secara verbal, atau setiap kali manusia hendak mengolah tanah, cacing-cacing di bawahnya berteriak memprotes setiap galian. Hal ini akan mengacaukan tatanan ujian iman yang telah dirancang dengan begitu sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 72, "Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh." Ayat tersebut memberikan gambaran betapa beratnya beban yang diambil oleh Nabi Adam alaihi salam dan anak cucunya. Hewan-hewan, meskipun mereka memiliki lisan di masa purba, mereka menyadari bahwa memikul tanggung jawab hukum adalah sesuatu yang melampaui kemampuan mereka. Ketika mereka melihat Nabi Adam alaihi salam turun ke bumi dengan membawa cahaya ilmu nama-nama, mereka secara sukarela menyerahkan lisan mereka kepada sang Khalifah. Terjadilah sebuah komunikasi batiniah yang mendalam di mana hewan-hewan tersebut seolah-olah berkata bahwa mereka akan tetap bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diam mereka di hadapan manusia, sementara manusia akan menjadi lisan bagi mereka dalam menegakkan keadilan. Inilah yang kita sebut sebagai kesunyian yang agung. Lisan hewan tidak benar-benar hilang, melainkan diubah frekuensinya menjadi bahasa yang hanya dimengerti oleh sesama mereka atau oleh hamba-hamba pilihan yang dikehendakinya. Hal ini adalah bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Adam alaihi salam agar suara manusia menjadi suara tunggal yang mengatur hukum di atas bumi. Sejak saat itu, setiap kali Nabi Adam alaihi salam berbicara, seluruh alam semesta seolah-olah menyimak dengan penuh rasa hormat. Pohon-pohon berhenti bergoyang, hewan-hewan predator menahan aumannya, dan angin pun melambat hanya untuk memberikan ruang bagi kalimat-kalimat tauhid yang keluar dari lisan manusia pertama tersebut. Kalian harus merenungkan betapa besarnya pengorbanan alam semesta ini untuk kita. Hewan-hewan yang tadinya bisa mengungkapkan kerinduan kepada Sang Pencipta secara puitis, kini harus puas dengan suara-suara yang bagi telinga kita terdengar seperti kicauan, auman, atau desisan semata. Namun,
Di balik suara-suara yang kita anggap sederhana itu, terdapat tasbih yang sangat dalam yang tidak pernah berhenti sedetik pun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai kesempatan sering mengingatkan para sahabat agar tidak menyakiti hewan, karena meskipun mereka tidak bisa bicara untuk membela diri di hadapan kita sekarang, mereka adalah makhluk yang senantiasa berzikir. Transisi ini menciptakan sebuah sistem di mana manusia diuji dengan kekuasaannya. Apakah dengan diamnya hewan-hewan tersebut manusia akan bertindak semena-mena? Ataukah manusia akan menggunakan lisannya untuk menjadi pelindung bagi mereka yang suaranya telah disenyapkan? Inilah perjanjian rahasia yang harus kita pahami sebagai keturunan Nabi Adam alaihi salam. Setiap kali kita berinteraksi dengan alam, ada sebuah kontrak moral yang kita bawa. Lisan kita bukan sekadar alat untuk memenuhi kebutuhan ego, melainkan alat untuk menyuarakan kebenaran bagi seluruh penghuni bumi. Selama masa awal Nabi Adam alaihi salam berada di bumi, beliau seringkali berjalan di tengah-tengah kumpulan hewan yang menatapnya dengan pandangan penuh kerinduan akan lisan yang dulu pernah mereka bagi bersama di surga. Namun, Nabi Adam alaihi salam memahami bahwa aturan dunia telah berbeda. Beliau berbicara kepada mereka dengan bahasa ilmu, dan meskipun hewan-hewan tersebut tidak membalas dengan kata-kata manusia, mereka merespons dengan ketaatan yang tulus. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang benar tidak selalu membutuhkan perdebatan verbal, melainkan membutuhkan kewibawaan ruhani yang kuat. Jika bukan karena keberadaan Nabi Adam alaihi salam yang menjadi pusat gravitasi komunikasi di bumi, mungkin dunia akan tetap menjadi tempat di mana komunikasi hanya berputar pada lingkaran insting makan dan bertahan hidup. Dengan hadirnya lisan manusia, bumi mengenal konsep doa, konsep permohonan ampun, dan konsep pembangunan peradaban yang berlandaskan wahyu. Perjanjian rahasia ini juga berfungsi sebagai tirai penghalang antara alam sadar manusia dengan hiruk-pikuk spiritualitas alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin agar manusia fokus pada suaranya sendiri dan suara para nabi yang akan datang kemudian. Mari kita bayangkan jika perjanjian ini tidak ada. Jika setiap pagi saat kalian bangun, seluruh burung di pohon depan rumah berteriak menceritakan dosa-dosa yang kalian lakukan semalam, atau setiap ekor kucing yang kalian temui di jalan mengejek kekurangan kalian dengan bahasa yang fasih, tentu kehidupan akan menjadi sangat tak tertahankan. Kesunyian hewan adalah tirai penutup aib dan penenang jiwa bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita privasi bahasa agar kita bisa merenung tanpa gangguan. Namun, diamnya mereka jangan sampai membuat kita lupa bahwa mereka adalah saksi sejarah. Kelak di hari akhir, perjanjian ini akan berakhir, dan lisan yang selama ini dikunci akan dibuka kembali untuk memberikan kesaksian atas apa yang telah kita lakukan selama menjadi pemimpin di bumi. Hewan-hewan akan bicara, tanah akan bicara, bahkan anggota tubuh kita pun akan bicara. Ini adalah pengingat yang sangat kuat bagi kita semua agar tidak menyalahgunakan lisan yang telah kita curi panggungnya dari makhluk lain. Di sela-sela kehidupan awal di bumi, Nabi Adam alaihi salam terus mengajarkan kepada anak-anaknya mengenai pentingnya menghormati diamnya alam semesta. Beliau menjelaskan bahwa lisan manusia adalah mukjizat yang harus dijaga kesuciannya. Setiap kata yang keluar dari mulut seorang anak Adam haruslah mengandung beratnya amanah. Perjanjian rahasia ini adalah bukti cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, sekaligus peringatan bahwa kita tidak hidup sendirian. Ada ribuan bahasa rahasia di sekitar kita yang sedang mengamati perilaku kita. Hewan-hewan tetap memiliki kecerdasan mereka sendiri, namun mereka sepakat untuk bergerak di bawah radar komunikasi manusia. Inilah harmoni yang diciptakan sejak zaman dahulu. Sebuah dunia di mana hanya satu makhluk yang bicara, agar pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bercampur aduk dengan suara-suara lain yang tidak memikul beban syariat. Oleh karena itu, setiap kali kalian mendengar suara alam, janganlah menganggapnya sebagai suara yang tanpa arti. Itu adalah sisa-sisa dari lisan purba yang kini telah bertransformasi menjadi bahasa zikir yang konstan. Kita sebagai ahli waris dari lisan Nabi Adam alaihi salam harus memiliki kepekaan untuk mendengarkan dengan hati apa yang tidak bisa lagi diucapkan oleh lisan hewan. Kita harus menjadi pembela bagi mereka yang tertindas, karena mereka tidak memiliki lisan untuk mengadu di pengadilan manusia. Ingatlah selalu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhatikan bagaimana kita memperlakukan perjanjian rahasia ini. Apakah kita menjadi pemimpin yang bijaksana, ataukah kita menjadi penguasa yang sombong karena merasa hanya kita yang bisa bicara? Keunggulan kita hanya akan bertahan selama kita menggunakan lisan kita untuk memujinya dan menebarkan rahmat bagi sekalian alam. Mari kita jaga lisan kita, jaga hati kita,
dan hargai kesunyian hewan yang telah diberikan demi kemuliaan kedudukan kita sebagai keturunan manusia pertama yang diajar langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita menyelam lebih dalam ke dalam samudera hikmah yang sangat luas mengenai alasan mengapa lisan makhluk-makhluk selain manusia harus ditutup rapat di hadapan indera pendengaran kita. Pernahkah kalian merenungkan dengan sungguh-sungguh apa yang akan terjadi jika setiap jengkal tanah yang kalian pijak, setiap serangga yang berterbangan di sekitar telinga kalian, dan setiap hewan ternak yang kalian pelihara sanggup melontarkan kalimat-kalimat yang kalian mengerti maknanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik kebijaksanaan yang melampaui segala batas logika, tidaklah menetapkan sesuatu melainkan di dalamnya terdapat rahmat yang tak terhingga bagi kelangsungan hidup hambanya. Terkuncinya lisan hewan-hewan di hadapan Nabi Adam alaihi salam dan seluruh anak cucunya adalah sebuah bentuk kasih sayang yang menjaga kewarasan pikiran dan kehusyukan hati manusia dalam menjalankan ibadah. Seandainya dunia ini dibiarkan penuh dengan hiruk-pikuk suara hewan yang menuntut, mengadu, atau bahkan memberikan ceramah moral setiap detiknya, maka manusia tidak akan pernah memiliki ruang untuk merenung dan mendengarkan bisikan nuraninya sendiri. Dunia ini dirancang sebagai tempat ujian, sebuah medan pembuktian di mana iman kepada yang gaib menjadi poin paling krusial. Jika setiap hewan bisa berbicara dan bersaksi tentang surga dan neraka secara terang-terangan di hadapan setiap manusia, maka unsur iman kepada yang gaib akan sirna, dan ujian dunia ini tidak lagi memiliki nilai keadilan yang sama bagi mereka yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Mulk ayat 2, yang menciptakan mati dan hidup, untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Ayat yang mulia ini menegaskan bahwa seluruh struktur kehidupan, termasuk keterbatasan komunikasi kita dengan alam, adalah bagian dari desain besar untuk menguji siapa di antara kita yang benar-benar memiliki amal terbaik. Bayangkan sebuah skenario interaktif di mana kalian sedang duduk sendirian di tengah hutan, mencoba mencari ketenangan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba, setiap pohon di sekitar kalian berbisik menceritakan sejarah dunia, setiap burung di dahan memprotes cara kalian berpakaian, dan setiap semut di bawah kaki kalian mengeluh tentang berat badan kalian. Dalam kondisi seperti itu, mampukah kalian memusatkan fokus hanya kepada Sang Pencipta? Tentu saja tidak. Kebutuhan akan keheningan alam adalah prasyarat bagi manusia untuk bisa berdialog dengan dirinya sendiri dan Tuhannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengunci lisan makhluk lain agar manusia tidak terdistraksi oleh kebisingan eksternal yang tidak memiliki kaitan langsung dengan beban syariat yang harus ia pikul. Hal ini juga berkaitan dengan rahasia aib. Hewan-hewan adalah saksi bisu atas segala perbuatan manusia. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mereka izin untuk bicara kepada sesama manusia, maka tidak akan ada satupun manusia yang sanggup berdiri tegak di muka bumi karena rasa malu yang amat sangat. Seekor kucing peliharaan mungkin akan menceritakan dosa-dosa majikannya kepada tetangga, atau seekor kuda akan mengadu tentang kekejaman pemiliknya di pasar-pasar. Dengan mengunci lisan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya sedang menutup aib-aib kita, memberikan kita kesempatan untuk bertaubat tanpa harus merasa dihakimi oleh seluruh makhluk yang ada di sekitar kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan bahwa jika bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menutup pendengaran manusia dari suara siksa kubur, maka manusia tidak akan sanggup hidup dengan tenang, bahkan tidak akan mau menguburkan jenazah saudara mereka. Prinsip yang sama berlaku pada lisan hewan. Ketidakmampuan kita memahami bahasa mereka adalah bentuk perlindungan psikologis. Kita diberikan otoritas untuk memanfaatkan hewan demi keberlangsungan hidup, seperti untuk transportasi, pertanian, dan sumber pangan. Seandainya seekor sapi bisa memohon dengan kata-kata yang menyayat hati saat hendak disembelih, mampukah manusia yang memiliki rasa empati menjalankan perintah syariat tentang kurban? Tentu perasaan melankolis yang berlebihan akan menghambat jalannya hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di dalamnya terdapat kemaslahatan besar bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka tunduk kepada manusia bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara komunikatif. Diamnya mereka adalah bentuk ketundukan mutlak kepada skenario besar yang menempatkan manusia sebagai pusat dari drama kehidupan di dunia ini. Namun, jangan sekali-kali kalian menyangka bahwa diamnya mereka berarti ketiadaan kesadaran. Hewan-hewan tetaplah umat seperti halnya manusia. Mereka memiliki komunitas, mereka memiliki cara berkomunikasi di antara sesama mereka, dan yang paling penting, mereka memiliki lisan yang sangat fasih untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang tidak kita pahami. Kalian harus memahami bahwa di balik kebisuan yang kita saksikan pada hewan, terdapat sebuah harmoni yang sangat rapi.
Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin agar manusia belajar melalui observasi, bukan hanya melalui instruksi verbal dari alam. Ketika kita melihat seekor burung yang pulang ke sarangnya dengan perut kenyang setelah pergi di pagi hari dalam keadaan lapar, kita sedang diajarkan tentang konsep tawakal tanpa perlu burung itu memberikan kuliah panjang lebar tentang rezeki. Ketika kita melihat seekor semut yang bahu-membahu membawa beban yang jauh lebih berat dari tubuhnya, kita sedang diajarkan tentang kerja keras dan persatuan tanpa perlu semut itu berteriak memberikan komando. Ilmu yang didapatkan melalui perenungan terhadap diamnya alam jauh lebih meresap ke dalam jiwa dibandingkan dengan ilmu yang didapatkan hanya dari pendengaran. Inilah hikmah mengapa Nabi Adam alaihi salam dan keturunannya dibiarkan menjadi satu-satunya makhluk yang berbicara di bumi. Kita diberikan mandat untuk menjadi penerjemah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita melihat alam menderita, lisan kitalah yang harus membela. Jika kita melihat ketidakadilan, lisan kitalah yang harus meluruskan. Mari kita berandai-andai lebih jauh. Jika hewan bisa bicara, maka struktur sosial manusia akan hancur seketika. Bayangkan pengadilan di mana saksi utamanya adalah seekor tikus yang bersembunyi di balik lemari, atau seekor anjing yang memberikan kesaksian palsu karena ia lebih mencintai tuannya yang jahat daripada keadilan. Kekacauan hukum akan terjadi di mana-mana. Dengan membatasi lisan hanya pada manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegakkan prinsip keadilan yang bertumpu pada kesadaran moral manusia itu sendiri. Kita tidak bisa melemparkan tanggung jawab atau mencari alasan dari makhluk lain. Kita benar-benar berdiri sendiri dengan lisan dan akal kita sebagai penentu nasib di akhirat kelak. Hikmah lainnya adalah untuk menjaga jarak antara alam manusia dan alam gaib. Terkadang, hewan-hewan mampu melihat apa yang tidak mampu dilihat oleh mata manusia, seperti keberadaan malaikat atau setan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa jika kalian mendengar ayam jantan berkokok, maka mintalah karunia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ia melihat malaikat, dan jika kalian mendengar keledai meringkik, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ia melihat setan. Bayangkan jika hewan-hewan tersebut bisa menceritakan secara detail rupa dan bentuk makhluk gaib tersebut kepada kita. Ketakutan akan menyelimuti setiap sudut bumi, dan manusia tidak akan bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya dengan normal. Ketidaktahuan kita akan bahasa mereka adalah tabir yang sangat indah yang menjaga stabilitas mental manusia. Dalam diamnya hewan, tersimpan pula rahasia kemuliaan bagi mereka yang memiliki hati yang peka. Meskipun lisan mereka terkunci di hadapan telinga manusia secara umum, namun bagi orang-orang yang telah mencapai makam kecintaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seringkali mereka diberikan pemahaman melalui gerak-gerik dan tatapan mata hewan tersebut. Ini adalah bentuk komunikasi yang lebih tinggi dari sekadar kata-kata. Sebuah tatapan mata dari seekor hewan yang kehausan bisa menyampaikan pesan yang jauh lebih dalam kepada manusia yang beriman dibandingkan dengan 1000 kata permohonan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang seorang wanita yang masuk surga hanya karena memberi minum seekor anjing yang kehausan, dan seorang wanita yang masuk neraka karena menyiksa seekor kucing. Hal ini membuktikan bahwa meskipun mereka tidak bicara, hak-hak mereka tetap dijunjung tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkuncinya lisan mereka adalah ujian bagi nurani kita. Apakah kita akan tetap menyayangi mereka meski mereka tidak bisa berterima kasih dengan kata-kata? Apakah kita akan tetap memperlakukan mereka dengan adil meski mereka tidak bisa mengadu di mahkamah dunia? Seluruh desain ini menunjukkan betapa sempurnanya pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia tidak perlu merasa kesepian meskipun alam semesta tidak menjawab sapaan kita dengan bahasa yang sama. Sesungguhnya, seluruh alam semesta ini sedang menjawab melalui keberadaan mereka, melalui ketaatan mereka pada hukum alam, dan melalui tasbih-tasbih mereka yang mengisi frekuensi kegaiban. Kita adalah juru bicara yang dipilih. Jika kita diam dari kebenaran, maka kita lebih buruk dari hewan yang lisannya memang sengaja dikunci. Jika kita menggunakan lisan kita untuk kezaliman, maka kita telah mengkhianati amanah lisan yang telah dihibahkan oleh alam semesta kepada kita. Mari kita gunakan lisan kita yang terbatas ini untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang diridhainya, sebelum tiba masanya di mana lisan kita sendiri yang akan dikunci, dan anggota tubuh lainnya beserta hewan-hewan saksi akan mulai bicara menceritakan siapa kita sebenarnya. Jadilah keturunan Adam yang memahami bahwa keheningan alam adalah undangan bagi kita untuk lebih banyak mendengar suara Tuhan di dalam hati, bukan malah menjadi makhluk yang paling bising dengan kesia-siaan di tengah alam yang sedang khusyuk bertasbih ini. Setelah kita memahami betapa rapatnya tabir yang menutupi lisan makhluk-makhluk selain manusia,
Kini saatnya kita membuka lembaran-lembaran cahaya mengenai saat-saat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan tabir tersebut tersingkap. Dalam perjalanan sejarah panjang manusia sejak masa Nabi Adam alaihi salam, ada saat-saat istimewa di mana hukum alam yang biasa berlaku dipatahkan oleh kehendak Sang Pencipta melalui perantara para nabi dan rasulnya. Fenomena ini kita kenal sebagai mukjizat, sebuah bukti nyata yang diberikan kepada hamba-hamba pilihan untuk menunjukkan bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas oleh aturan yang Dia buat sendiri. Salah satu bentuk mukjizat yang paling memukau dan menyentuh sanubari adalah kembalinya kemampuan hewan untuk berkomunikasi secara jelas dengan manusia, seolah-olah mengembalikan memori purba sebelum lisan mereka dikunci demi kepemimpinan Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah ini bukan tanpa tujuan yang mendalam, melainkan untuk menegaskan bahwa kebenaran risalah para nabi didukung oleh seluruh elemen alam semesta. Sosok yang paling ikonik dalam sejarah ini adalah Nabi Sulaiman alaihi salam, putra Nabi Daud alaihi salam, yang diberikan kerajaan yang tidak pernah dimiliki oleh siapapun setelahnya. Beliau bukan sekadar raja bagi manusia, melainkan pemimpin bagi bangsa jin, angin, dan seluruh bala tentara hewan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan karunia luar biasa ini dalam firman-Nya di dalam Quran Surah An-Naml ayat 16 yang berbunyi, "Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata, Wahai manusia, kami telah diberi pengertian tentang bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar suatu karunia yang nyata." Mari kita bayangkan secara interaktif betapa menakjubkannya pemandangan di istana Nabi Sulaiman alaihi salam. Bayangkan kalian berdiri di antara barisan tentara yang terdiri dari manusia, jin, dan burung-burung yang berbaris dengan sangat rapi. Di sana, bahasa bukan lagi menjadi penghalang. Ketika seekor burung hudhud terlambat hadir dalam barisan, Nabi Sulaiman alaihi salam tidak hanya mendengar kicauannya, tetapi memahami setiap kosakata, setiap nada kekhawatiran, dan setiap detail informasi yang dibawa burung tersebut mengenai negeri Saba dan ratunya yang menyembah matahari. Burung hudhud itu berbicara dengan logika yang sangat cerdas, sebuah bukti bahwa meskipun lisan mereka dikunci di hadapan kita, mereka memiliki kecerdasan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Komunikasi ini menunjukkan bahwa lisan asli hewan sebenarnya mampu membahas persoalan tauhid dan politik kenegaraan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan izinnya. Tidak hanya burung, Nabi Sulaiman alaihi salam juga mendengar percakapan seekor ratu semut yang memberikan instruksi kepada kaumnya agar segera masuk ke dalam sarang supaya tidak terinjak oleh tentara Sulaiman. Kejadian ini membuat Nabi Sulaiman alaihi salam tersenyum dan bersyukur, menyadari bahwa sekecil apapun makhluk tersebut, mereka memiliki hak untuk hidup dan memiliki rasa takut yang sah di hadapan keagungan manusia. Hal ini mengajarkan kepada kita sebuah pelajaran penting. Jika seorang nabi yang paling berkuasa di bumi saja mau berhenti sejenak untuk mendengarkan kekhawatiran seekor semut, maka betapa sombongnya manusia biasa yang mengabaikan hak hidup makhluk lain hanya karena mereka dianggap bisu. Namun, pengecualian ini tidak hanya berhenti pada Nabi Sulaiman alaihi salam saja. Di masa kepemimpinan manusia yang paling mulia, yakni masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, mukjizat semacam ini seringkali muncul untuk melunakkan hati manusia yang keras. Pernahkah kalian mendengar kisah tentang seekor unta yang mengadu kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Dalam sebuah perjalanan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memasuki sebuah kebun milik seorang Ansyar. Di sana terdapat seekor unta yang begitu melihat keberadaan beliau, unta tersebut mulai merintih dan air matanya mengalir membasahi pipinya yang besar. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendekati unta tersebut, mengusap kepalanya dengan penuh kasih sayang hingga ia tenang. Lalu beliau bertanya siapa pemilik unta ini. Ketika pemiliknya datang, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan teguran yang sangat mendalam. Unta ini mengadu kepadaku bahwa engkau membiarkannya lapar dan membebaninya dengan pekerjaan yang di luar batas kemampuannya. Bayangkan perasaan pemilik unta saat itu. Ia menyadari bahwa lisan yang ia anggap mati ternyata mampu melapor langsung kepada pemimpin seluruh alam. Kejadian ini memberikan peringatan keras kepada seluruh umat manusia bahwa ketiadaan suara hewan bukan berarti ketiadaan pengadilan bagi mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan lisan mereka terbuka di hadapan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai pengingat bahwa amanah kepemimpinan Adam atas bumi mencakup kesejahteraan seluruh makhluk hidup. Mukjizat lisan hewan ini juga sering muncul sebagai saksi atas kenabian. Dalam sebuah riwayat yang sangat masyhur, dikisahkan tentang seekor serigala yang berbicara kepada seorang penggembala kambing. Serigala tersebut menuntut haknya untuk memakan kambing tersebut. Namun ketika si penggembala merasa heran bagaimana seekor serigala bisa berbicara dengan bahasa manusia, serigala itu justru memberikan informasi yang jauh lebih ajaib.
Ia berkata bahwa yang lebih mengherankan daripada serigala yang bicara adalah adanya seorang nabi di Yatsrib yang menceritakan kabar dari langit kepada manusia. Penggembala tersebut akhirnya menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memeluk Islam setelah menyaksikan mukjizat tersebut. Di sini kita melihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sesekali mengembalikan fungsi lisan hewan untuk menjadi sarana dakwah, sebuah bukti bahwa seluruh alam semesta merindukan bimbingan wahyu. Serigala itu seolah-olah sedang memprotes mengapa manusia yang diberikan lisan justru lambat dalam menerima kebenaran, sementara hewan yang lisannya dikunci justru sangat memahami hakikat kerasulan. Fenomena-fenomena pengecualian ini adalah sebuah jendela bagi kita semua untuk melihat melampaui tabir duniawi. Hal ini menunjukkan bahwa kesunyian hewan yang kita alami sehari-hari adalah sebuah pilihan hukum, bukan keterbatasan kemampuan. Jika kalian merenungkannya, keberadaan mukjizat-mukjizat ini sebenarnya adalah untuk menghibur hati manusia yang beriman. Terkadang kita merasa kesepian di dunia yang luas ini karena kita merasa tidak ada yang benar-benar memahami bahasa hati kita. Namun, melalui kisah para nabi, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar segalanya, dan Dia mampu menjadikan apapun sebagai teman bicara bagi hambanya. Ketika seekor biawak berbicara di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersaksi atas keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kerasulan beliau, biawak tersebut sedang mewakili seluruh penghuni bumi yang merindukan keadilan. Biawak itu berbicara dengan sangat jelas, menyebutkan syahadat dengan fasih, membuat mereka yang hadir saat itu gemetar karena menyadari bahwa kegaiban sedang menyentuh alam nyata. Ini adalah peringatan bagi kita bahwa jika hewan yang melata saja mengenal siapa Tuhannya dan siapa nabinya, maka sungguh memalukan jika manusia yang diberikan lisan dan akal justru berpaling dari jalannya. Mukjizat-mukjizat ini adalah bentuk interupsi dari langit terhadap rutinitas duniawi kita yang seringkali membuat kita lalai. Kalian mungkin bertanya, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan semua manusia bisa mendengar suara hewan secara terus-menerus? Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, itu akan merusak tatanan ujian. Namun, pengecualian yang diberikan kepada para nabi berfungsi sebagai bukti legalitas ilahiyah. Ini memberikan keyakinan kepada kita bahwa apa yang dibawa oleh para nabi bukan sekadar kata-kata manusia biasa, melainkan berasal dari Zat yang menciptakan lisan itu sendiri. Kekuatan lisan manusia yang diajarkan kepada Nabi Adam alaihi salam mencapai puncaknya pada lisan para nabi, karena mereka tidak hanya menguasai nama-nama benda, tetapi juga menguasai nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jalan menuju keridhaannya. Ketika seorang nabi berbicara kepada hewan, itu adalah dialog antara pemimpin alam semesta yang diakui oleh seluruh elemen penciptaan. Hewan-hewan tersebut merasa terhormat karena lisan mereka yang biasanya hanya digunakan untuk bertasbih dalam frekuensi rahasia, kini diizinkan untuk menyuarakan kebenaran di hadapan manusia. Pelajaran besar dari pengecualian ini adalah tentang kasih sayang. Setiap kali seekor hewan berbicara dalam mukjizat para nabi, pesan utamanya hampir selalu berkaitan dengan kasih sayang dan keadilan. Tidak ada satupun riwayat di mana hewan bicara hanya untuk hal yang sia-sia atau untuk kesombongan. Mereka bicara untuk mengadu tentang penderitaan, untuk bersaksi tentang iman, atau untuk memberikan kabar gembira. Ini seharusnya menjadi standar bagi lisan kita. Seharusnya kita malu kepada burung hudhud milik Sulaiman, atau kepada unta yang mengadu pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika lisan kita yang diberikan kebebasan ini justru digunakan untuk menyebar kebencian, fitnah, atau kata-kata yang menyakitkan. Lisan mereka yang terkunci, ternyata jauh lebih suci daripada lisan kita yang terbuka namun sering kali kotor. Mukjizat-mukjizat ini adalah cermin bagi jiwa manusia agar kembali pada fitrah kepemimpinan yang rahmatan lil alamin, sebagaimana tujuan awal penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Mari kita terus membawa semangat dari babak mukjizat ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Meskipun kita bukan nabi yang bisa mendengar suara semut atau keluhan unta secara langsung, namun iman kita memungkinkan kita untuk mendengar dengan kacamata syariat. Kita tahu bahwa mereka punya hak, kita tahu bahwa mereka bertasbih, dan kita tahu bahwa setiap perlakuan kita terhadap mereka dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat lisan hewan adalah jaminan bahwa kelak di hari kiamat, semua penutupan lisan ini akan dilepas total. Pengecualian yang diberikan kepada para nabi hanyalah sebuah cuplikan singkat dari apa yang akan terjadi di masa depan, di mana seluruh alam semesta akan bicara tanpa penghalang. Oleh karena itu, muliakanlah lisan kalian sekarang, jadikan ia sejalan dengan tasbihnya seluruh makhluk, dan pastikan bahwa saat kita bertemu dengan Sang Pencipta,
Lisan kita memberikan kesaksian yang indah tentang bagaimana kita telah menjadi pemimpin yang amanah bagi seluruh penghuni bumi yang sunyi ini. Inilah saatnya kita mengarahkan pandangan jauh ke depan, menembus cakrawala waktu menuju sebuah masa yang menjadi garis akhir dari seluruh sandiwara kehidupan dunia yang fana ini. Kita telah memahami bagaimana lisan manusia menjadi dominan dan lisan hewan disenyapkan demi sebuah ujian kepemimpinan yang agung. Namun, ketahuilah bahwa segala sesuatu yang memiliki titik awal pastilah memiliki titik akhir, dan segala tabir yang pernah ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu saat akan dibuka kembali sebagai penanda bahwa masa ujian bagi anak cucu Adam telah mencapai puncaknya. Di penghujung sejarah manusia, ketika dunia sudah dipenuhi oleh kebisingan kesia-siaan dan lisan manusia mulai banyak mengabaikan kebenaran, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghadirkan sebuah fenomena yang akan mengguncang kesadaran setiap jiwa yang masih memiliki sisa iman. Perjanjian rahasia yang telah kita bahas, di mana hewan-hewan sepakat untuk diam di hadapan manusia, akan dibatalkan secara resmi oleh sang pemilik alam. Salah satu tanda besar kiamat yang sangat menggetarkan adalah kemunculan sesosok makhluk melata dari perut bumi yang dikenal dengan nama Dabbatul Ard. Makhluk ini bukan sekadar hewan biasa yang muncul untuk mencari makan, melainkan ia adalah utusan langit yang datang dengan misi khusus untuk berbicara secara fasih kepada setiap manusia. Bayangkanlah getaran yang terjadi pada saat itu, ketika lisan yang selama ribuan tahun terkunci, tiba-tiba terbuka lebar dan melontarkan kalimat-kalimat yang tidak mungkin bisa dibantah oleh siapapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan momen luar biasa ini dalam firman-Nya di dalam Quran Surah An-Naml ayat 82 yang berbunyi, "Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka, bahwa dahulu manusia tidak yakin kepada ayat-ayat kami." Ayat ini adalah sebuah proklamasi bahwa lisan alam akan kembali mengambil alih panggung komunikasi saat manusia telah gagal menjalankan amanah sebagai khalifah yang beriman. Munculnya hewan yang berbicara ini merupakan sebuah ironi terbesar dalam sejarah kemanusiaan. Ketika manusia yang diberikan lisan dan akal justru membisu dari kebenaran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan makhluk yang selama ini dianggap bisu untuk menceramahi manusia tentang hakikat keyakinan. Mari kita renungkan secara interaktif betapa mengerikannya suasana pada hari itu. Ketika teknologi manusia sudah tidak lagi mampu memberikan jawaban, ketika bahasa retorika para pemimpin dunia sudah kehilangan kekuatannya, tiba-tiba muncul sesosok makhluk yang mampu membedakan mana wajah orang yang beriman dan mana wajah orang yang kafir hanya melalui lisannya. Ini adalah pengembalian fungsi lisan yang sangat dramatis. Lisan yang dulu diberikan kepada Nabi Adam alaihi salam untuk memimpin dunia, kini seolah-olah ditarik kembali otoritasnya karena anak cucunya banyak yang mengkhianati amanah tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai hadits sahih telah memperingatkan kita tentang tanda ini, menjelaskan bahwa saat hal itu terjadi, pintu taubat akan segera tertutup rapat. Mengapa demikian? Karena kegaiban telah menjadi nyata. Iman yang berharga adalah iman yang dibangun di atas keyakinan tanpa harus melihat bukti fisik yang memaksa. Namun, ketika hewan sudah bicara secara eksplisit kepada publik, maka tidak ada lagi ruang bagi keraguan, dan disitulah nilai sebuah pilihan iman berakhir. Kalian harus menyadari bahwa warisan lisan yang kita terima dari Nabi Adam alaihi salam saat ini sedang berada di masa-masa kritisnya. Kita hidup di zaman di mana lisan seringkali digunakan untuk memutarbalikkan kenyataan, menyebar kebencian, dan menghina syariat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sadarkah kita bahwa setiap kata yang kita ucapkan sedang dicatat oleh para malaikat dan disaksikan oleh seluruh hewan yang ada di sekitar kita? Meskipun saat ini mereka diam, namun di akhir zaman kelak, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kekuatan kepada seluruh anggota tubuh manusia dan seluruh makhluk bumi untuk menjadi saksi hidup. Inilah rahasia besar tentang lisan akhir zaman. Perjanjian diamnya hewan akan berakhir bukan sebagai mukjizat bagi seorang nabi, melainkan sebagai hujjah atau bukti yang memberatkan bagi mereka yang zalim. Pernahkah kalian membayangkan jika kelak di pengadilan akhirat, kucing yang kalian abaikan laparnya, atau burung yang kalian kurung tanpa kebebasan, tiba-tiba diberikan lisan yang fasih untuk menuntut haknya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Disitulah kita akan menyadari bahwa diamnya mereka selama ini adalah sebuah keadilan yang tertunda. Kebisuan alam di hadapan kita sekarang adalah kesempatan bagi kita untuk membuktikan bahwa kita layak menjadi pemimpin yang rahmatan lil alamin. Mari kita bicara tentang masa depan yang lebih dekat. Seiring dengan semakin dekatnya akhir zaman, lisan-lisan alam seolah-olah sudah mulai bergetar. Kita mendengar tentang bagaimana bumi mulai sering berguncang, air laut yang meluap, dan fenomena alam yang seolah-olah sedang berusaha berbicara dengan bahasa bencana karena lisan manusia sudah tidak lagi bisa diingatkan dengan cara halus.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa di akhir zaman, akan ada masa di mana ujung cambuk seseorang bisa berbicara kepadanya, dan tali sandalnya pun akan menceritakan apa yang dilakukan keluarganya saat ia tidak ada di rumah. Ini menunjukkan bahwa teknologi dan alam akan mulai membuka rahasia-rahasia komunikasi yang selama ini tersembunyi. Segala sesuatu akan mulai memiliki lisan. Hal ini sangat berkaitan dengan sejarah Nabi Adam alaihi salam di awal penciptaan. Jika dulu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan segala nama benda kepada Adam, maka di akhir zaman, benda-benda tersebut akan memanggil kembali nama-nama yang pernah diajarkan itu untuk memberikan kesaksian. Kesunyian yang dulu dianugerahkan demi kenyamanan manusia, kini perlahan-lahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menatap cermin batin kita masing-masing. Jika lisan hewan-hewan kelak akan dibuka kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersaksi, maka apa yang akan mereka katakan tentang kita? Apakah mereka akan mengatakan bahwa kita adalah keturunan Adam yang senantiasa menjaga tasbih alam? Ataukah mereka akan mengatakan bahwa kita adalah perusak yang hanya bisa berteriak sombong di atas bumi? Lisan yang kita miliki adalah sebuah pinjaman yang sangat mahal harganya. Pinjaman itu didapatkan melalui proses penyanderaan lisan hewan-hewan lain. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita menggunakan lisan ini untuk senantiasa bersyalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengucapkan kalimat tauhid. Sebab, kelak ketika lisan kita dikunci dalam kematian dan hewan-hewan mulai bicara memberikan laporan kepada Sang Pencipta, kita ingin mereka memberikan laporan yang indah. Kita ingin mereka menjadi pembela kita, sebagaimana burung hudhud membela Sulaiman dengan membawa berita kebenaran. Jangan sampai kita menjadi manusia yang lebih bisu dari hewan di hadapan kebenaran. Di akhir perjalanan narasi sejarah ini, kita diajak untuk memahami bahwa seluruh siklus lisan ini adalah bagian dari keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari dunia yang bising dengan suara hewan yang bertasbih, menuju dunia yang hening demi kepemimpinan Adam, dan kembali lagi menuju dunia yang bising karena kesaksian makhluk-makhluk bumi di akhir zaman. Ini adalah sebuah lingkaran sempurna yang menunjukkan bahwa tidak ada satupun makhluk yang diciptakan dengan sia-sia. Lisan manusia adalah panggung ujian utama. Mari kita tutup babak terakhir ini dengan komitmen yang kuat untuk senantiasa menjaga lisan kita. Gunakanlah ia untuk berdakwah, gunakanlah ia untuk memberikan kedamaian, dan gunakanlah ia untuk memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana tujuan utama ia diciptakan. Ingatlah bahwa hewan-hewan yang kalian lihat setiap hari sedang menanti dengan sabar di balik gerbang kegaiban, bersiap untuk hari di mana mereka akan diperbolehkan bicara kembali. Maka, pastikanlah bahwa ketika hari itu tiba, lisan mereka tidak membawa kabar buruk tentang perlakuan kita terhadap mereka. Jadilah ahli waris Nabi Adam alaihi salam yang sejati, yang lisannya mencerminkan ilmu, kasih sayang, dan ketundukan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah akhir dari cerita tentang lisan yang pernah dipinjamkan, lisan yang pernah dikunci, dan lisan yang kelak akan bicara kembali sebagai pemutus segalanya di hadapan pengadilan yang maha adil. Sebagai penutup dari perjalanan sejarah yang agung ini, marilah kita merenungkan kembali posisi kita di tengah hamparan alam semesta yang luas. Kita telah menelusuri jejak lisan dari masa awal penciptaan Nabi Adam alaihi salam yang penuh dengan cahaya ilmu, hingga masa di mana kesunyian hewan menjadi saksi bisu bagi ujian kemanusiaan kita. Seluruh narasi ini bukanlah sekadar dongeng masa lalu, melainkan sebuah pengingat keras bahwa setiap kata yang kita ucapkan dan setiap tindakan yang kita lakukan dalam memimpin bumi ini akan dimintai pertanggungjawabannya. Anugerah lisan yang kita miliki saat ini adalah amanah yang sangat besar, sebuah kehormatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengunci lisan makhluk-makhluk lainnya demi kelancaran tugas kita sebagai khalifah. Namun, sebagaimana yang telah kita pelajari, keheningan alam ini tidak akan bersifat selamanya. Kelak, di hari saat tabir rahasia dibuka dan seluruh makhluk diberikan izin untuk berbicara kembali, lisan kita yang saat ini begitu bebas akan terdiam, menyerahkan giliran kepada anggota tubuh dan hewan-hewan di sekitar kita untuk menceritakan hakikat diri kita yang sebenarnya. Mari kita jadikan pengetahuan tentang sejarah lisan ini sebagai kompas moral dalam menjalani sisa kehidupan kita di dunia. Setiap kali kita memandang alam, setiap kali kita berinteraksi dengan makhluk-makhluknya yang tak bersuara, ingatlah bahwa ada tasbih yang terus mengalir di balik keheningan mereka. Jadilah keturunan Nabi Adam alaihi salam yang tidak hanya menguasai nama-nama benda, tetapi juga menguasai cara mencintai dan menjaga ciptaannya. Gunakanlah lisan kita untuk senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menjadi pembela bagi mereka yang tidak bisa mengadu dengan kata-kata. Semoga ketika masa kepemimpinan manusia di bumi ini berakhir,
Kita termasuk dalam golongan hamba yang disambut dengan kalimat yang indah, karena kita telah menggunakan lisan kita sebagai alat untuk menebar rahmat, bukan kerusakan. Akhir dari kisah ini adalah awal bagi kita untuk lebih bijaksana dalam berbicara dan bertindak, sebelum tiba masanya seluruh alam semesta berbicara dan tidak ada lagi ruang untuk membela diri.